Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, ngersanipun para kanca-kanca ingkang saged rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi dipun paringi kesehatan kalian Allah, dipun paringi yuswa ingkang panjang tur barokah, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang kami sampaikan, semoga 10 menit selesai, meneruskan daripada ngaji periode sebelumnya. Saya masih membahas tentang masalah jamaah. Sedikitnya ada 2 masalah yang saya sampaikan malam kali ini, semoga tuntas. Yang pertama adalah mas'alatul jarri ayis sahbi wahya idza lam yajid al musalli sa'atan fi saffin sunna lahu al jarru ayis sahbu bi khamsi surudin. Jadi orang itu kalau sholat harus jamaahnya, safnya itu harus penuh. Orang kalau sholat, kalau kepingin mendapatkan fadilatus shaf secara akmal, secara sempurna, shafnya harus penuh. Diisi dulu yang shaf pertama, baru kemudian kalau sudah penuh, baru mundur membuat shaf yang kedua. Jangan membuat shaf yang kedua sementara shaf yang pertama masih ada lubang. Itu aturannya sholat. Kemudian yang jadi persoalan dalam fikihnya adalah ketika di shaf pertama itu sudah penuh, tidak ada lubang untuk 1 orang pun nggak ada. Kemudian panjenengan datang, tidak ada teman yang menemani untuk membuat shaf yang kedua, nggak ada celingak-celingu, nggak ada teman, nggak ada jamaah yang mau datang, nggak ada. Maka dalam kasus ini kita perlu paham yang namanya mas'alatul jar atau mas'alatus sahbi. Bagaimana caranya kita mencari teman yang ada di depan kita dan kita ajak tarik mundur untuk menemani kita. Itu dalam fikih namanya apa? Mas'alatul jar atau mas'alatus sahbi. Bagaimana caranya kita menarik, karena yang ditarik itu pahalanya double, tetapi bisa juga jadi masalah, ya. Kalau ditarik nggak ada ilmunya jadi masalah, tetapi orang yang ditarik mau itu pahalanya double. Doublenya bagaimana? Yang pertama, dia tetap dapat pahala shaf pertama, ditambah dia juga dapat pahala membantu orang untuk menggenapi shaf di shaf kedua. Jadi ini pahalanya double. Tapi orang mengira, wong aku wis ning shaf pertama, wis penak-penak kok iso ditorak tarik iki sapa to yo. Pasti anggapannya begitu. Makanya perlu ilmu khusus untuk memahami bagaimana caranya kita menarik. Oleh karena itu di dalam fikih ini disampaikan setidaknya beberapa syarat, yang syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak, maka tidak boleh menarik, ya. Yang pertama adalah ayyakuna adadus shaf al-majruri minhu aksara min isnain. Jadi jumlahnya shaf yang pertama itu paling enggak jangan sampai 2 atau ke bawah. Setidaknya pokoknya 3, 4 dan seterusnya. Jadi lebih banyak daripada 2. Aksara min isnaini. Jadi kalau kita lihat di shaf pertama itu shafnya cuma 2 karena tempatnya sempit, terus kita tarik suruh mundur, yang shaf pertama sama saja, gali lubang, tutup lubang. Jadi ini enggak pas.
Yang pas bagaimana? Berarti kalau 2 atau lebih, misalnya 3, 4 dan seterusnya, karena memang tempatnya sempit, jenengan baru datang, boleh panjenengan menarik salah satu di antara mereka. Bisa difahami nggih? Jadi minimalnya softnya adalah aksara minis. Nah ini harus lebih banyak daripada 2. Kalau 2 sudah nggak boleh ditarik. Kalau 3, 4, 5 dan seterusnya boleh ditarik. Itu soft yang pertama. Kemudian ayyadunna muwafaqatal majrur. Kita meyakini bahwa yang kita tarik itu mau. Jadi kita harus meyakini yang kita tarik itu mau. Ini penting ini, ya, penting. Jadi syaratnya kita boleh narik itu kita harus meyakini yang kita tarik nanti orangnya mau. Tidak sekedar mau, paham juga. Jadi contohnya misalnya jenengan jamaah di Masjid Al-Falah. Shaf pertama penuh, jenengan baru datang ingin membuat shaf yang kedua, celingak-celingu nggak ada teman. Bagaimana caranya? Maka nanti harus kita narik orang. Nah, narik orang ini harus ada caranya. Kita lihat orang ini kayaknya nggak paham. Kalau saya tarik, pasti dia ngajak bertengkar. Wong aku wis ning shaf pertama enak-enak, lah kok malah mau tarik, mau gelandang-gelandang. Maksudmu piye? Kan gitu kan? Kalau orang semacam ini jangan ditarik. Jenengan narik percuma, nggak jadi jamaah malah jadi ribut. Paham ya? Jadi ada ilmunya. Kira-kira harus paham. Oh ini santri, tahu ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in ngelotok. Paling enggak tak tarik paham. Ya tak tarik paham. Dan dia paham kalau orang itu ditarik justru pahalanya lebih banyak dari sekian banyak shaf itu. Paham gak? Ini motivasinya apa? Kenapa saya harus membantu dia Pak? Karena pahalanya lebih banyak. Ya, pahalanya jenengan tetap dapat pahala shaf kedua, shaf pertama, meskipun jenengan bertambah di shaf kedua. Jadi pahalanya tetap shaf pertama, meskipun kamu berada di tempat shaf yang kedua. Terus pahalanya lagi, jenengan tetap dapat pahala at-ta'awun alal birri, membantu untuk kebaikan. Jadi pahalanya double daripada orang yang meskipun itu di shaf pertama. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna al-jarru fil qiyam. Kalau panjenengan menarik orang tersebut, panjenengan harus posisi berdiri. Ayyakuna ba'da ikramil jar, setelah kalian itu takbiratul ihram. Jadi caranya narik gini, nun sewu. Jenengan takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Terus jenengan melangkahkan satu kaki dulu ke depan. Soalnya jenengan ini kan gak tahu. Loh, realnya kan jenengan dari tempat shaf jenengan berdiri, jenengan narik koncone ngarep kan gak tahu. Paham nggih? Nah, berarti jenengan maju dengan kaki satu dulu, insya Allah cukup dengan ditarik, tapi narik ujung gelandang banter-banter, diisaroi. Nah, orang yang tahu pernah ngaji fikih insya Allah paham, oh di belakang kayaknya butuh bantuan, mundur. Ya itu caranya begitu, harus takbiratul ihram dulu dan posisi berdiri. Ojo ngeten jenengan dereng takbiratul ihram lah kok narik, salah. Nanti kalau dia mundur dia juga sendirian. Nggih. Jadi caranya harus jenengan takbiratul ihram dulu, posisi masih berdiri, kemudian jenengan narik. Nah, caranya begitu. Saged dipahami nggih? Ini ilmu langka, jarang yang praktek. Ya, jarang praktek itu entah dia wis salah wis gantuk bolo yo wis. Mungkin barangkali dia enggak tahu ilmunya, juga enggak berani narik, atau bingung yang ditarik siapa, banyak faktor. Saged dipahami nggih? Ini masalatul jar. Mungkin barangkali suatu saat panjenengan ngalami ini dijajal. Tapi dijajal dilihat dulu orangnya ya. Kira-kira sing kena ditarik sapa? Oh iki boloku pinter kok. Tak tarik gelem. Insyaallah ini ilmu yang jarang, kalau ini dipidatokan enggak pantas, tapi kalau ngaji pantas. Ya, ini masalahnya praktek dan teori. Saged difahami, Bon? Itu masalatul jar. Kemudian ada persoalan baru, Pak. Nggih.
Terus di depan kan bolong, bekas tempat bekasnya soft yang mundur tadi, gitu. Terus kira-kira gimana? Apakah dibiarkan bolong? Kan gak etis, mosok mundur malah tetap depan bolong. Lah ini makanya di samping-samping ini kudu paham juga. Oh, teman ini mundur karena membantu soft di belakangnya. Berarti saya geser ke kanan, ini saya isi, geser. Terus soft sini geser, geser sampai rapat. Kira-kira angel mboten niki. Wah, iku Pak, ya lak sik paham kabeh iki. Lak sik gak paham kabeh tetep dibarno bolong kan gitu ya. Lah iya dibarno bolong akhirnya gali lubang tutup lubang. Karepe ku apik tapi malah ruwet. Nah, jadi ilmu ini harus memang, makanya memang jamaah itu harus paham semuanya. Ya, ilmu jamaah itu memang harus paham semuanya. Kalau dalam kondisi begini, berarti itu mestinya harus ditutup. Misalnya yang bagian kanan terus geser ke kiri semuanya sehingga sudah penuh. Nah, ini namanya mas'alatul jar. Itu caranya begitu. Tapi saya belum pernah menjumpai realnya. Ya, mungkin barangkali ini katakanlah fikih itu istilahnya sedia payung sebelum hujan. Mungkin barangkali besok itu di sholat, suatu saat kalian itu mendapati itu, insya Allah jenengan nggak gagap ilmunya sholat. Kalau orang sholat, sebelum sholat kalian tanya enak, atau setelah sholat tanya enak. Yang jadi persoalan itu, yang paling sulit dalam ilmu sholat itu adalah ketika terjadi persoalan di tengah sholat. Itu loh yang sulit. Kalau nggak punya ilmu mau takon sopo sampean. Loh terus kok bolong ini aku terus piye? Kape takon sholat, ya batal sholatnya. Makanya sulitnya di ilmu sholat itu adalah ketika terjadi peristiwa yang tidak biasa. Mestinya itu sudah punya ilmunya, tapi ternyata belum tahu jawabannya. Itu loh yang sulit. Makanya di fikih itu memang masalahnya ya sebenarnya mudah, tapi tetap ada saja yang rumit. Itu namanya mas'alatul jar. Kemudian yang kedua, tinggal sedikit ini. Ada syaratnya sholat, salah satunya adalah ayya'lama al-ma'mum intiqalatil imam. Makmum itu tahu perpindahan pergerakannya imam. Dengan apa? Biru yatin, melihat, atau bisamain, ya, dengan mendengar. Bisa dipahami nggih? Salat itu seorang makmum harus mengetahui, saya ulangi lagi ya. Seorang makmum harus mengetahui perpindahan gerakannya imam. Kalau orang itu kok mengetahui, maka sholatnya sah. Kalau tidak mengetahui, tidak sah. Nah, mengetahui itu ada kalanya dengan melihat, ada kalanya dengan mendengar. Sakit dipahami? Ya, ada kalanya melihat, ada kalanya mendengar. Nah, kalau melihat memang untuk saf-saf yang depan dekat dengan imam. Oh, imame ruku, aku melu ruku. Oh, imame itidal, aku melu itidal. Oh, imame sujud, aku melu sujud. Itu yang dekat dengan imam. Nah, jadi kalau sholat Jumatan Masjid Al-Falah ini penuh, yang belakang kira-kira dia melihat imam apa enggak? Enggak. Berarti dengan apa? Dengan mendengar. Itu kalau imamnya pakai mikrofon. Atau ada mubalik, istilahnya kalau mubalik enggak ya? Mubalik itu penyampai apa yang dilakukan oleh imam. Saya kalau di sini enggak ada, memang jarang. Kalau di pondok saya ada. Karena memang suaranya Mbah Yai saya itu lirih, sehingga perlu mubalik. Misalnya Allahu Akbar, misalnya Yai kan biasanya kan pelan, Allahu Akbar. Sing belakang ada bagian namanya mubalik, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Terus kalau Yainya ruku, suaranya lirih, ya terus ada santri lagi yang banter Allahu Akbar ruku. Jadi itu namanya apa? Mubalik. Memang di Masjid Al-Falah atau Masjid Tuban ini jarang. Yang saya ketahui itu di masjid pondok saya itu ada. Jadi seperti Mbah Maimun dulu juga ada mubaliknya, karena memang suaranya lirih, agar jamaah yang jauh terjangkau. Tahu gerakannya imam dengan apa?
mendengar. Jadi kalau imamnya pakai mikrofon, oke. Kalau tidak ada pakai mubalik. Kalau jenengan di Makkah insya Allah ada mubaliknya ya. Di Makkah ada mubaliknya. Jadi imam sudah ada pergerakan terus dibantu sama makmum di belakangnya yang juru mubaliknya dengan suara nada keras ya kan. Coba dilihat itu namanya mubalik. Nah, pakai mikrofon ya. Mungkin karena hemat tenaganya, mungkin barangkali begitu. Jadi itu namanya mubalik. Jadi mendengar itu bisa mendengar langsung imam atau mendengar lewat mubalik. Oke, bisa dipahami? Atau melihat, tidak melihat imam, Pak. Pak, saya tidak melihat imam. Tapi saya melihat makmum yang paling terakhir dari imam. Misalnya jenengan sholatnya di balik pintu sana ya. Terus makmume miki mati, gak ono baliki, otomatis makmum yang di belakang tembok teras itu, terus dia lihat imam nggak lihat imam, tapi dia lihat makmum yang paling terakhir, itu juga sudah cukup. Nah itu salah satu hal yang penting kalau kita jamaah perlu seperti itu. Nah, mengkondisikan begini berarti menyoal masalah tempat di masjid untuk jamaah. Kemudian saya bahas masalah tempat jamaah yang sah dan tempat jamaah yang tidak sah. Saya contohkan ini. Jadi kalau makmum itu kan harus bisa sampai kepada imam. Kalau dia berjalan kan harus sampai kepada imam. Saya contohkan ya. Ini Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah lama. Ya, bangunannya kan seperti ini, kotak, los, terus kemudian di pinggir ada teras. Ya, di pinggir ada teras ya. Di teras. Orang kalau sholat di masjid yang modelnya begini, yang sering dipersoalkan itu di terasnya. Pak, sholat di teras itu hukumnya sah apa tidak? Kan gitu ya? Sah apa tidak, Pak? Nah, kalau di teras itu terasnya kan di samping pas shaf pertama itu nggak ada pintunya untuk masuk ke masjid, Pak. Nun sewu, bisa dipahami ya? Ini penting ini, biar tidak gagal paham. Misalnya Masjid Al-Falah ini di pintu samping itu yang depan, itu pintunya nggak ada, misalnya nggak ada. Terus sholat di luar masjid, artinya masih terasnya masjid, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah, meskipun tidak ada pintunya. Meskipun tidak ada pintunya. Kenapa? Karena ini masjid. Dalam masalah tempat yang sah digunakan jamaah di masjid itu lebih dipermudah daripada selain masjid. Jadi andai kata di depan itu nggak ada pintu, tetap ada kaca, lihat di sampingnya, terus dia sholatnya di situ, tetap sholat jamaahnya masih sah. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian, Pak, bagaimana kalau model ini yang tidak ada pintunya itu bukan masjid tapi musola? Ini katakanlah ini musola ya. Depan itu nggak ada pintunya, maka sholat yang di samping itu, teras yang bagian depan itu hukumnya nggak sah. Makanya kalau musola itu hati-hati. Jadi syaratnya lebih ketat daripada masjid. Masjid itu lebih mudah. Kalau masjid itu lebih mudah, tapi kalau musola itu tidak sah. Saya contohkan, lantai 2 di depan, ya, lantai 2 ya. Di masjid depan ini ya, itu kalau masjid dengan tangga seperti itu hukumnya nggak ada masalah, no problem. Jadi kalau itu musola modelnya begitu nggak sah. Makanya kalau musola itu jangan buat tingkat. Kalau mau buat lantai 2, musola lantai 2, tangganya itu harus di depan. Medune iku langsung njor ning ngarep. Bukan njor ning nguri. Itu kalau musola ya, tapi berhubung ini masjid, maka no problem, tidak ada masalah. Jadi prinsipnya begini.
Kalau di masjid, menurut saya oke, andai kata itu musola ya, terus sholat di atas lantai 2 itu, misalnya mau menuju ke imam, dia kan harus apa dulu? Mundur, ya dah? Mundur. Lah mundur itu sudah dikatakan dalam fikih itu nggak boleh. Kalau bangunan itu musola maka tidak sah, karena terjadi mundur. Contohnya begini, ini andai kata ini musola ya, pintu itu saya tuh tidak ada pintunya, cuma ada jendela, bisa ke imam ini lewatnya pintu samping. Andai kata ini musola, dia mau ke imam berarti harus mundur, berarti nggak sah andai kata itu musola. Oleh karena itu solusinya adalah dikasih pintu. Jadi kalau sholat jamaah di luar masjid itu jalannya harus ke depan terus, depan mau menuju imam misalnya ya, hitungannya begitu, maju ke imam berarti maju ke depan, samping, nggak masalah, pokoknya maju terus, nggak ada yang mundur. Nah, kalau bangunannya seperti tadi berarti kan mundur. Cuman kalau di masjid tidak ada masalah, tetapi kalau di luar masjid ini jadi masalah. Begitu juga kalau membuat tangga masjid di lantai 2, keluarnya jangan langsung keluar dari masjid, bisa dipahami ya, harus ada tangga yang masuk, nanti keluarnya tetap masih di dalam masjid. Saya pernah menjumpai ada masjid itu lantai 2, tapi tangganya itu masuknya dari luar masjid, dari luar masjid, parkiran gitu, nggak ada tangga yang menuju ke dalam masjid. Maka akhirnya setelah jadi masjid itu yang lantai 2 nggak dipakai, nggak ada yang berani jamaah Jumatan di atas ya, akhirnya nggak bisa dipakai ya. Kenapa? Karena dia turunnya langsung keluar masjid. Tapi kalau turunnya masih di dalam masjid, no problem. Seperti ini Al-Falah kan tangganya di mana? Di dalam masjid. Oh, gitu caranya. Jadi arsitek ketika membangun masjid ya sangat penting juga konsultasi dulu sama orang-orang sama kiai-kiai yang paham tentang masalah itu. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin barangkali ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Apa ada pertanyaan sebelum kami tutup? 5 menit atau 2 menit silahkan. Sebagai penutup terakhir. Mungkin ini pertanyaan awali saja sedikit. Kalau di rumah imaman, makmuman, misalnya kita beberapa orang di bayang amben istilahnya, bayang itu imamnya satu di depan, terus makmum, terus belakangnya sempit, Ustaz. Itu gimana? 2 orang boleh atau 3 orang atau gimana? Terima kasih. Maksudnya pun apa, Bu? Softnya. Soft pertama berapa orang? Soft pertama misalnya 4 orang, yang orang. Kedua 3 orang, yang terakhir 2 orang. Karena memang sempitnya tempat gitu ya. Ya betul masalah, Bib. Jadi misalnya soft pertama memang bangunannya begitu, kuatnya 4. Terus soft kedua 3, soft ketiga 2, enggak ada masalah lah. Ini upayakan 1 ini bagaimana? Lah itu, Bib. Jadi memang kalau memang itu enggak ada tempat lagi di ini dewean, tapi memang yang lebih utama itu tetap dia upayakan cari sing ono bolone, Bib. Jadi minimal soft itu kan 2. Ya minimal soft itu 2. Kalau sendirian kan memang aturannya begini. Makanya begini. Kalau ada orang jamaah, imam dan makmum, itu aturannya kemarin gimana? Sejajar dengan imam, kemudian mundur sedikit. Nah gitu. Bukan mundur los, tapi mundur sedikit. Biar itu dia tidak sendirian. Itu caranya. Tetapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya itu bagaimana lagi? Memang nggak ada. Tempatnya cukup 1 orang, nggak bisa dipaksa 2 orang. Tapi upayakan soft yang 1 itu bisa maju ke depannya, Bib. Soft yang nomor 2 tadi itu upayakan. Tapi kalau tidak mungkin, ya bagaimana lagi? Ya, jadi 2 orang betul masalah, Bib.
Meskipun yang soft pertama 4, mundur 3, mundur 2. Kalau mundur 1, upayakan cari 2, yang 2. Dan nanti kalau memang itu sudah mentok, berarti nggak ada masalah. Karena memang itu sudah apa? Iya, kondisinya begitu. Jadi apa istilahnya? Ada istilah kaidah fikih ad-darurat tubiqul mahdurat, tapi ini untuk khusus yang darurat. Tapi kalau yang ini urusannya masalah hajat. Tetapi lebih baiknya memang cari yang 2, kalau tidak mungkin ya bagaimana lagi. Itu memang tidak memungkinkan. Terus ada lagi pertanyaan? Terakhir ada? Dari belakang? Sampun nggih? Mekatan saking kula, mugi-mugi apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.